Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bisa sholat zuhur berjamaah di Raudhah. Semoga doa-doa kita di Raudhah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Al Ustaz Haji Muhammad Iqbal Sunuri Al-Syama dan seluruh tim Sultan SS serta para jamaah yang kami cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka persiapan kita untuk umrah ya. Insyaallah kita akan umrah pada tanggal 6 ya. 6 September kita akan umrah. Jadi kita akan melakukan manasik hari ini untuk pemantapan sekaligus penyampaian apa yang Bapak Ibu harus persiapkan untuk pelaksanaan ibadah umrah itu tersendiri ya. Tanggal 6 merupakan hari yang penting bagi kita karena kita ke sini untuk berziarah dan sekaligus umrah ya. Jadi mohon pada jamaah betul-betul perhatian untuk masalah ini agar pelaksanaan ibadah umrah kita itu berjalan sesuai dengan wajib dan rukunnya ya. Sehingga Bapak Ibu nanti insyaallah mendapatkan umrah yang mabrur. Amin. Sebelum itu kami ingin jelaskan untuk teknik perjalanan kita ya untuk besok ziarah ya Ustaz. Ya, insyaallah besok Bapak Ibu akan ziarah ya di kota Madinah ini ya. Berziarah jam 7.30 sudah berkumpul di lobi 7.30 ya. 7.30 sudah berkumpul di lobi dan kita sarankan untuk berpakaian seragam karena jumlah kita banyak ya. Karena jumlah kita banyak, kita dianjurkan berpakaian seragam semua, seragam sultan sehingga kita mudah memantau grup kita ya. 205 orang. Kemudian sebelum berangkat berangkat ziarah besok, Bapak Ibu diwajibkan berwudu ya. Berwudu dulu ya, habis sholat subuh sarapan, berwudu standby di lobi ya. Usahakan secepat mungkin makannya besok pagi. Jangan lama ngobrol, selesai sarapan langsung ke kamar persiapan berwudu. Kenapa harus berwudu? Karena Bapak Ibu akan dibawa ke Masjid Quba. Fadilahnya apa? Apabila Bapak Ibu berwudu di hotel ini, di rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya umroh. Mau Pak Bu? Ini betul-betul fadilah yang hebat. Kita belum melakukan umroh, hanya dengan sholat 2 rakaat Bapak Ibu sudah mendapatkan umroh. Jadi kita harus mengerti pelaksanaan ibadah umroh itu bagaimana ya. Jangan dikira orang pergi jalan-jalan aja, pergi ke kebun kurma aja, tapi ada fadilahnya yang perlu kita kejar juga, pahalanya. Itu yang terbaik ya. Jadi Bapak Ibu harus berwudu, kemudian kita akan ke Masjid Quba dan ke kebun kurma serta ke beberapa tempat lainnya ya. Dan diharapkan Bapak Ibu juga harus tepat waktu ya. Karena di sana banyak orang jualan, melontar rial banyak ya. Jangan gara-gara melontar rial program kita yang lainnya tertunda, tidak jadi dikunjungi. Di sayang sekali Bapak Ibu tidak bisa berkunjung ke tempat-tempat lainnya gara-gara masalah melontar rial ya. Jadi fokus sama ibadah kita. Kita kesini niatkan untuk ibadah. Oleh-oleh itu insyaallah di Mekah juga ada nanti ya. Tapi fokus untuk ibadah. Oleh-oleh bukan utama. Tanah Abang juga banyak. Bisa pesan online. Jadi sangat rugi Bapak Ibu sudah datang ke sini jauh-jauh mengeluarkan biaya, tapi hanya untuk mengejar oleh-oleh. Bukanya buka list oleh-oleh. Si A belum, si B belum, itu jangan ya. Fokus sama ibadah. Dan saya memilih hotel ini memberikan tempat yang terbaik bagi Bapak Ibu semua ya. Ini saya satukan Bapak-bapak pakai super hemat, saya upgrade ke hotel ini ya. Ke hotel bintang 5 ini. Untuk paket super hemat ya. Saya ingin semuanya menjadi yang terbaik di sini ya. Dan posisi hotel kita memang tidak ada kesibukan dunia di sini. Sengaja saya pilih sini agar Bapak Ibu fokus ibadah. Kalau Bapak Ibu di sebelah, di depan, di belakang masjid itu banyak, naudzubillah, banyak yang jualan. Mungkin setiap kali saya sholat 5 kantong pulang.
Belum sampai Mekah, tasnya udah meletus. Nah, ini kejadiannya. Maka saya berpikir memilih hotel ini bersama Pak Ustadz. Tujuannya hanya jamaah itu tidak berpikir tentang belanja-belanja. Ya. Fokusnya ke masjid, bolak-balik, sholat, ibadah, istirahat, makan, minum, sholat. Itu aja pikirannya. Ya. Apalagi sekarang raudhahnya, posisi raudhahnya itu antriannya di depan masjid kita. Di depan hotel ya. Jadi sangat dekat kita ke raudhah. Ya. Makanya saya pilih hotel ini karena Bapak Ibu cukup dekat ke raudhah. Kalau saya pilih hotel di belakang sana, jauh jalan kaki Bu. Pak, karena halaman masjidnya luas ya. Pas sini alhamdulillah cukup dekat ya. Bagaimana Pak, Bu, Ibu? Hotel ini bagus nggak? Alhamdulillah. Insya Allah kita pakai terus. Allahu Akbar. Amin, amin, insya Allah. Semoga Bapak Ibu bisa umroh lagi bersama Sultan ya. Dan kami beserta petugas, para ustadz selalu datang ke sini setiap bulan. Niat kami terus mendoakan Bapak Ibu para jamaah. Walaupun Bapak Ibu sudah pulang, kami di sini, kami terus melakukan doa-doa Bapak Ibu semua. Insya Allah, Allah kabulkan. Jadi untuk keberangkatan ke Mekah setelah ziarah, Bapak Ibu nanti stay di sini ya, kembali ke hotel. Kita ke sholat zuhurnya tetap di sini. Makanya kita harus cepat geraknya. Jadi jangan kejar sana sini karena lalai sholat zuhurnya, terlambat ya. Jadi sholat zuhur untuk besok tetap di Masjid Nabawi. Kita kejar target, kejar pahala, 1000 pahala ya. Besok kita aturkan lagi nanti bersama Ustadz ya. Kalau ada kesempatan mungkin di sini ada masalah dengan tempat sholat. Kita pinginnya mengadakan program sholat tahajud. Tapi kami kemarin coba di grup yang 200-an juga, baru 4 rakaat udah diusir. Jadi insya Allah kalau nggak berhasil di sini, insya Allah nanti kita akan adakan di kota Mekah. Ya. Insya Allah kita bersama Ustadz kita, insya Allah nanti di musola Grand Almasa, di musolanya Hotel Grand Almasa. Karena musolanya juga cukup besar, bisa menampung jamaah kita 200-an ini. Ya. Jadi para paket VIP nanti ya mohon maaf harus berjalan sedikit ke Hotel Grand Almasa karena kita akan mengadakan sholat tahajudnya di situ. Karena grup yang berada di Mekah sekarang sholat tahajudnya juga diusir. Jadi gagal sholat tahajud. Jadi mereka akhirnya mengadakan sholat tahajudnya di hotel ya. Itu program kita ya. Kemudian untuk keberangkatan kita menuju ke Mekah tanggal 6 Pak ya. Tanggal 6 Bapak Ibu akan berangkat ke Mekah untuk umroh. Yang perlu dipersiapkan pertama koper besar ya. Koper besar disiapkan semua, dirapikan, yang hasil-hasil melontar itu juga dirapikan. Apalagi besok ada beli-beli korma kan, dirapikan semua, jangan banyak terpisah-pisah tenteng-tentengannya. Dirapikan semua di kopernya. Kain ihram bapak-bapak dikeluarkan ya. Sudah bisa dikeluarkan dari sekarang dari kopernya. Standby di luar ya. Kain ihram, tali pinggang, standby di luar. Yang lainnya masuk ke koper besar Pak ya. Koper kecil, yang bawa koper kecil, ini tolong diingatkan. Koper kecil diisi dengan pakaian ganti 1 setel. Koper kecil disiapkan pakaian ganti setelah umroh 1 setel ya. Jadi setibanya di Mekah, Bapak Ibu tidak pusing atau risau mencari koper besarnya. Sudah ada stok bajunya. Jadi selesai umroh, mandi, rehat, ganti baju sudah ada ya. Itu perlu persiapannya, baju gantinya disiapkan di koper kecil ya. Koper besar nanti akan kita urus. Jadi Bapak-bapak nanti berangkat dari sini ya. Yang penting Bapak pada hari tanggal 6 itu sarapan paginya biasa. Ke masjidnya juga sholat zuhurnya masih pakaian biasa, belum pakaian ihram ya. Masih pakaian biasa. Setelah sholat zuhur ya dijamak dengan asar, nanti baru makan siang, baru ke kamar, baru ganti ihram ya. Jelas Pak, Bu? Ibu-ibu enggak ya, Bapak-bapak? Jelas Pak? Bagi Bapak-bapak, pakaian ihramnya dipakai setelah sholat zuhur, setelah makan siang tanggal 6. Oke, jam 2 diharapkan para jamaah sudah kumpul di lobi, sudah berangkat masuk bus, naik bus jam 2. Jadi selesai pakai ihram,
langsung turun ke lobi naik bus. Untuk koper-koper ya, koper-koper diharapkan koper besar itu malam sudah dikumpulkan di depan pintu kamar. Pulang dari sholat isya ya, koper-koper besar sudah di depan kamarnya. Koper besar Bu ya. Pak, tanggal 5 malam. Agar kami proses check out-nya nanti dari hotel ini bisa berjalan cepat ya. Semakin cepat Bapak persiapannya, semakin cepat Bapak naik busnya, semakin bagus. Semakin cepat kita sampai ke kota Mekah ya. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah lebih kurang 6 jam ya. Itu nanti ada di rest area, berhenti 1 kali ya. Nanti dari hotel kita sekitar jam 2 kita berangkat ke Bir Ali ya. Ke Bir Ali kita mikot langsung berangkat menuju kota Mekah ya. Nanti Bapak Ibu akan dipandu untuk niat-niatnya, dipandu oleh para ustadz kita. Bapak-bapak berpakaian ihramnya di kamar Pak ya. Jangan bawa tenteng pula ke Bir Ali. Pakaian ihramnya jam 2 itu sudah lengkap berpakaian ihram. Semuanya tanggal CD-nya. Jangan gengsi tanggalkan CD-nya ya. Biarkan sekali ber-AC dia. Ya. Kenapa? Karena ada jamaah dia lupa. Nanti ajalah tanggalkannya nanti di Bir Ali. Tiba Bir Ali lupa, karena ada ramai orang, lupa dia Pak. Tiba hotel di Mekah dapat dia. Pak Edi, saya lupa nyabutnya Pak Edi. Nyabut apa Pak? CD. Ini kan masalah kan. Jadi kita harus tahu aturannya. Nah, ada aturan dari rukun ihram ini juga tidak boleh ada pakaian berjahit ya. Tidak boleh ada wangi-wangian, jenggot rapikan, ini itu semua Pak Ustadz akan jelaskan ya. Itu juga kita jelaskan Bapak. Dan nanti duduk di bus juga hati-hati ya. Ini juga perhatikan Bapak-bapak ya. Nanti di bus sudah pakaian ihram tanpa CD, duduknya angkat kaki pula. Jadi harus ada kata Pak Ustadz akhlaknya. Harus sadar ya. Posisi kita berihram, lagi plong, posisi atur baik-baik duduknya ya. Gak usah sembarangan. Dan usahakan pakai tali pinggang. Jangan pula atas kuat, bawah tanggal. Bahaya juga. Kalau nggak ada tali pinggang, beli di bawah ya. Ada tali pinggang ya. Silakan. Ini perlu disampaikan agar bapak-bapak betul-betul mantap untuk umrohnya ya. Di perjalanan juga nggak ada AC dingin, bapak tutup kepala pakai selimut ihramnya nggak boleh ya. Tetap ihramnya dipakai biasa, tidak perlu dibuka ya. Dibuka nanti waktu tawaf aja ya. Setibanya di kota Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu langsung masuk ke restoran. Di hotel masing-masing ada 2 hotel kita ya. Di hotel Grand Masa sama hotel Marwarotana ya. Nanti masuk ke hotel langsung makan malam ya, makan malam. Tidak usah risau dengan koper besar. Bapak Ibu belum ganti baju. Belum melakukan umroh, baru niat umroh ya. Tapi ini larangan sudah berlaku ya. Begitu Bapak Ibu sudah niat di Bir Ali, pantangannya sudah berlaku. Harus betul-betul diperhatikan. Jadi nanti kita Bapak Ibu masuk restoran makan malam. Setelah itu dibagikan kunci untuk ke kamar, bukan untuk tidur ya. Bukan untuk ganti baju, hanya untuk merapikan ihram kita, mau berwudu ya. Kita akan kembali berkumpul di lobi untuk melakukan tawaf, sa'i, tahallul ya. Karena ada kejadian juga, kami kasih kunci, begitu turun udah rapi Pak, pakai baju batik. Kemana Pak? Saya bilang, habis mandi deh. Wah, ada rapi, ada ganteng kan. Rupanya ihramnya dilepas Pak. Jadi perlu diingatkan bapak-bapak terutama ini. Agak sensitif kena pakai ihram kan. Apalagi yang belum pernah umroh, perdana ihramnya. Jadi kita bagi kunci untuk merapikan ya. Istirahat sebentar di kamar ya. Ganti ihramnya pun, kalau di toilet pun ihramnya semua dijaga auratnya ya. Terutama laki-laki, walaupun kita laki-laki, sama-sama laki-laki jangan bebas-bebas buka-buka juga ya. Mesti hati-hati, ada aurat laki-laki itu ya. Di bawah pusat udah aurat ya. Itu juga harus hati-hati kita kalau mau lepas ihram di kamar mandi aja ya. Buang air silakan.
Jadi Bapak Ibu pada tanggal 6 itu betul-betul atur tenaganya ya untuk persiapan tawaf sa'inya. Karena kita akan tawaf insya Allah malamnya itu juga harus selesai ya. Karena apabila ditunda nanti banyak kali pantangan yang akan Bapak Ibu langgar. Jadi kita tuntaskan malam itu juga. Diusahakan sekitar jam-jam 10, jam 11 kita udah berangkat. Semakin cepat kita sampai Mekah, semakin cepat kita makan malam, semakin cepat kita tawaf sa'i ta'allul. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi perlu kerjasama semua jamaah. Jangan sampai gara-gara 1-2 orang kita terhambat prosesnya ya. Kemudian masalah kursi roda. Nah, ini juga perhatian buat orang tua kita ya. Yang butuh kursi roda saat ini ataupun yang dirasakan sekarang belum pakai kursi roda tapi rasanya nggak kuat untuk tawaf sa'i ta'allul, mohon melapor ke Ustadz Iman. Kita akan siapkan petugas untuk mendorongnya ya. Petugas kursi roda ya. Lebih kurang 1.800.000 biayanya untuk tawaf sa'i karena petugasnya akan umroh juga ya. Jadi orang tua kita akan diambil di hotel, dibawa ke masjid, didorong untuk tawaf sa'i tahallul, diantar lagi ke hotel. Satu paket ya. Jadi tolong diperhatikan yang butuh kursi roda, yang kurang kuat jalan jauh, tolong segera melapor nanti ke Ustadz Iman ya. Ustadz Iman, silakan lapor. Kami nggak kuat jalan ini untuk umroh ya. Besok kira-kira badan kurang-kurang nggak enak. Sekarang oke. Pas besok mau umroh, tiba-tiba lemah atau gimana ya, silakan lapor ya. Ataupun nanti di perjalanan, kita Bismillah hari ini, kita hari ini mau ke Mekah, Bismillah mudah-mudahan kuat ya. Tiba-tiba sampai Mekah lemas ya. Mudah-mudahan sehat semua. Segera lapor ke petugas kita. Ini juga harus lapor. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah, lapor ke petugas ya. Nggak usah ngomong-ngomong ke yang orang lain, nggak sampai nanti beritanya ya. Jadi langsung lapor ke petugas kita, siapapun, saya boleh, istri saya boleh, Pak Ustadz boleh, Ustadz Iman dan Ustadz lainnya. Silakan lapor. Tidak perlu menunggu Ustadz bus 1, bus 2, bus 3. Enggak. Siapa aja yang Bapak nampak, Bapak lapor aja. Kami perlu ini Pak, perlu ini Bu, silakan ya. Kemudian untuk keluarga yang tadi ada barusan nelpon ya, ada keluarga-keluarga yang mau video call bisa menggunakan nomor saya juga boleh ya. 0811 755 763 jika tidak ada kartu, jika tidak ada paket ya, ataupun pakai HP biasa. Ada beberapa keluarga ingin video call dengan mamanya, bisa menggunakan fasilitas kami ya. Ustadz kita juga ada, Ustadz Iman, bisa pakai HP kami untuk video call ya. Jadi ada beberapa keluarga sudah menggunakan fasilitas kami. Tujuannya agar Bapak tetap interaksi dengan keluarga ya. Itu yang perlu saya sampaikan untuk persiapan kita untuk ziarah dan juga untuk keberangkatan kita umroh. Satu lagi, jika Bapak Ibu ingin membadalkan umroh orang tuanya, ya, atuknya, neneknya, bapaknya, kakeknya, silakan bisa menghubungi Ustadz Iman untuk dibadalkan. Nanti petugas kita yang akan melaksanakan umrohnya, ya, dengan biaya 1.800.000. Tapi kalau Bapak Ibu kuat sendiri, silakan nanti kita ada umroh kedua, ya. Kita umroh pertama dari Madinah menuju Mekah tanggal 6. Nanti umroh kedua nanti setelah ziarah di kota Mekah, ya. Bapak Ibu nanti akan dibawa ke ziarah di kota Mekah, termasuk ke Arafah, Mina, ya, Jamarat, semua kita kunjungi nanti. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tenda-tenda haji, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum haji bisa berhaji segera. Amin. Jadi itu nanti Bapak Ibu bisa kita dulu, ya, diri sendiri dulu, ya, fokus ke diri sendiri. Dan umroh kedua ini tidak wajib juga umroh, ya. Nanti pas habis ziarah, besok ziarah misalnya di kota Mekah, lihat juga kondisi badan kita, kuat nggak, sehat nggak, ya. Kalau rasanya kuat kita melaksanakannya, silakan. Kita nanti umrohkan orang tua kita, ya. Mikotnya nanti di Jarona. Umroh ketiga bisa Pak? Bisa. Besoknya juga mau umroh? Boleh. Nanti mikotnya di Tanim. Cukup bayar uang taksi aja.
Satu taksi lebih kurang 30-40 rial untuk 4 orang. Berarti 10 rial satu orang. Itu 24 jam buka, tan'im. Ya. Tan'im. Dan kondisi Masjidil Haram saat ini yang boleh masuk ke pelataran dekat Ka'bah hanya yang berpakaian ihram. Hanya orang umroh. Tidak seperti dulu, bapak-bapak yang bolak-balik umroh bersama kami, biasanya bebas setiap waktu ya. Tawaf sunat bisa di bawah, bisa umroh. Untuk tawaf sunat di lantai 2. Ya. Lantai 2. Jadi kalau mau ke bawah harus pakaian ihram, bapak-bapak terutama ya. Kalau ibu-ibu udah pakaian gini aja udah termasuk pakaian umroh kan. Yang masalah bapak-bapak. Dan masuknya untuk ke masjidnya juga berbeda. Untuk orang yang umroh dan tidak umroh berbeda ya. Ini yang perlu saya tegaskan dan tolong nanti dalam pelaksanaan ibadah umrohnya ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga kami pengalaman kami kemarin perdana kemarin tanggal 25 Agustus tanggal 31 Agustus kemarin bawa grup yang 200-an banyak yang sibuk mencium makam Ibrahim. Itu seperti warna emas itu depan masjid, depan Ka'bah. Sibuk mencium itu lagi apa? Lagi tawaf. Jangan. Kita tawaf itu sama dengan sholat. Makanya waktu tawaf itu kita harus berwudu. Jadi bapak-bapak fokus dengan tawafnya, ya. Tidak ada fokus lari sana mau pegang Ka'bah, cium itu, cium ini nggak ada. Ikuti putaran terus, ikuti ustadznya, 7 putaran ya. Karena kami kemarin kececeran, ya. Jamaahnya sibuk lari sana, lari sini. Nah, kita fokus ke ibadah dulu ya. Ini umroh perdana soalnya. Pertama kita umroh ke Mekah, kita selesaikan dulu 7 putaran. Setelah itu kita minggir di depan Hajar Aswad, kita minggir ya, multazam, kita sholat. Nah, baru kita di situ mau foto-foto boleh ya. Waktu tawaf nggak ada foto-foto, ya. Nanti ada foto selfie berikutnya. Setelah tawaf berdoa, kalau bapak ibu mau foto, mau jalan-jalan dikit, mau buat slow motion atau anything boleh. Tapi tawaf selesaikan dulu ya. Dan waktu tawaf juga perlu diingat nih Ustaz, ya. Kalau kentut kasih tahu. Karena tawaf sah kalau kita berwudu. Jangan pula kentut, diam aja enggak tahu Pak Ustaz, enggak tahu, enggak dengar. Karena ini ibadah kita sama Allah yang tahu. Kalau kentut pinggir. Cari air Zam-Zam di sekitar masjid berwudu dengan air Zam-Zam. Tapi secukupnya aja pula ya. Jangan pula satu gentong berwudu. Pakai hemat lah ya. 2 gelas mungkin selesai ya. Kemudian kita kembali lagi ke putaran berapa kita tadi? Di mana kita berhenti tadi? Ah, balik kita ke sini. Masih ada bau kan? Sini lah dia. Ah, mulai sini. Jangan mulai dari nol lagi. SPBU namanya itu. Kita putaran ketiga terkentut. Mulainya ke putaran ketiga itu. Di mana berhentinya? Oh, di pas di Hajar Aswad. Kita mulai di situ. Rombongan biar aja muter, Pak, ya. Jangan takut ketinggalan. Semuanya masih di dalam masjid, ya. Jadi tidak ada belum keluar dari masjid. Jadi kita santai aja. Bapak, Ibu, suami istri misalnya keluar, tarik sebentar ke pinggir. Nanti Bapak tinggal hitung sendiri, ya. Rombongan misalnya udah 4, Bapak baru 3, ya. Selisihnya begitu. Nah, jadi perlu diingat. Jelas, Bu? Jadi untuk tawaf harus berwudu. Kalau kentut tidak boleh diam-diam. Langsung minggir. Karena kita sendiri yang tahu. Pak Ustadz nggak bisa monitor. Pak Ustadz gas terus. Nah, itu yang perlu saya sampaikan agar Bapak Ibu mengerti proses ibadah. Jangan sampai nanti umrohnya sia-sia ya. Gara-gara nggak ketahuan Ustadz jalannya terus ya. Yang penting selesai. Cukur orang cukur awak kan. Nah, jangan itu. Botak orang botak awak. Nah, target kita, saya membawa Pak Ustadz Iqbal ini, tujuannya agar Bapak Ibu pulang itu ada mendapat sesuatu di lahir batinnya ya. Ada yang dibawa pulang, bukan kurma dibawa pulang. Ada ilmu agama yang dapat kita terapkan nanti. Yang kami hanya itu,
agar Bapak Ibu betul-betul ada yang dibawa pulang lebih baik ya. Rezeki makin murah, lancar semuanya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mungkin 1-2 orang mau bertanya. Ingat umroh, ingat haji, ingat. Takbir.